الفاتحة لسيد الأعراب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa 'ada an naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala Kitabus Siyami, ini kitab yang membahas tentang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala yaumaini, dan tidak pula mendahului puasa Ramadan dengan puasa 2 hari, illa, kecuali rajulun, seseorang, kana yasumu sauman, yang orang tersebut sudah terbiasa berpuasa, falyasumhu, maka dia diperbolehkan puasa. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah summa alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat hadir dan duduk di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan memasuki tentang kajian yang berkaitan tentang puasa. Sebentar lagi soalnya puasa ya. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan lagi. Lama, udah THR aja kita ya. Tapi kita perlu belajar supaya nanti nggak tanya-tanya. Nggak ada lagi pertanyaan, perlukah membayar zakat orang tua yang meninggal di Ramadan hari yang ketiga? Udah saya jawab, lihat videonya. Zakat itu 2, zakat fitrah bersifat beras tahunan yang dikeluarkan adalah beras ukurannya sekian.
Kalau dikurskan menjadi rupiah, mazhabnya mazhab imam ini. Namanya zakat mal itu banyak jenisnya, ada 10, termasuk tabungan kita. Tabungan apa? Kalau dia punya tabungan emas sebesar 85 gram, sudah kena wajib zakat 2,5%. Kalau sudah nyampe haul dan nisabnya. Haulnya 1 tahun, nisabnya 85 gram. Kalau ada uang, nggak ada emas, ada uang 85 juta, sama dia udah kena wajib zakat 2,5% kalau di tabungannya nyampe 1 tahun. Sekarang merger emas 50 gram sama uang 35 juta, sama kena wajib zakat walaupun dari 2 jenis yang berbeda. Nanti dia bisa ngakal-ngakalin. 50 gram emas, 35 juta uang, 25 gram perak, nggak kena zakat. Kena. Kenapa? Itu bagian simpanan kita. Yang nggak kena zakat cuma istri simpanan doang. Dia kena nafkah, bukan kena zakat dia. Nah, kita bahas tentang, jangan coba-coba Pak Jimurdo, nggak boleh. Belum aja udah sama istrinya udah dikasih GPS gimana. Jangan Bang Elin semuanya jangan ya. Mohon diedit yang ini. Kita bahas tentang puasa. Puasa itu 2 bahasa yang dipakai kita. Ada saum, ada siam. Bahkan kata saum udah jadi merek siwak itu, jadi merek, mohon maaf, odol itu. Saum siam itu adalah bahasa Arab, bentuknya masdar taukid namanya. Dari kata soma, yasumu, sauman, siaman. 2 tuh, bisa saum, bisa siam. Kitab kita menggunakan kata siam. Apa arti kata saum atau siam itu? Arti kata saum ataupun siam dalam bahasa, dalam segi etimologi itu artinya imsak. Imsak itu artinya menahan. Secara bahasa mutlakun imsak, segala sesuatu yang menahan namanya puasa. Orang tidak makan, puasa. Orang tidak minum, puasa. Orang tidak jima, puasa. Bahkan orang tidak mau berbicara, gedeg sama orang, nggak mau ngomong, namanya imsak juga, namanya puasa. Mana dasarnya yang nggak ngomong disebut puasa? Ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 26, seraya mengatakan Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani shauman. Aku bernazar kepadamu ya Allah, Zat yang maha kasih maha sayang, sauman, aku saum ya Allah. Apa saum? La ukallim, aku tidak mau berkata-kata. Kenapa Siti Maryam nggak mau ngomong? Karena Siti Maryam perempuan yang hidupnya di mihrab masjid tiba-tiba punya anak. Lahirlah anak tersebut Nabi Allah Isa. Ketika digendong Nabi Isa sama Siti Maryam ibunya, orang-orang nanya, anak siapa? Kok bisa di dalam mihrab punya anak, nggak disentuh sama laki-laki? Anak siapa? Allah bilang fa'asyarat ilahi, kepada malaikat Jibril, kasih tahu sama Siti Maryam, suruh diem aja. Suruh diem. Anak siapa? Kata Siti Maryam gimana? Tanya aja nih sama bayi ini. Anak siapa? Kata Siti Maryam nunjuk. Jauh, tanya aja sama dia nih. Masa nanya sama bayi? Maka yang gedek, minggir, gue tanya nih biar jelas. Ente siapa? Tahu-tahu brojol nggak ada bapaknya. Maka dengan mukjizat yang Allah berikan dalam Al-Quran, Nabi Musa mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa yang masih kecil, jabang bayi, mengatakan, ini Abdullah, saya ini hambanya Allah.
bukan anak Allah. Abdullah, saya ini hamba Allah, bukan anak Allah. Itu Nabi Isa sendiri yang ngomong. Saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab, yang saya diberikan kitab sama Allah. Apa kitabnya? Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan dijadikan saya kelak nanti menjadi nabi dan rasul. Itulah Nabi Isa, salah satu dari 4 bayi yang ketika masih kecil bisa berbicara karena mukjizatnya Nabi Isa. Itu kaget. Kata Siti Maryam tuh, tanya nih, siapa dia? Kaget dia. Wah, ini kalau bukan Nabi nggak bisa begini. Diem itu artinya imsak, berpuasa. Tapi puasa yang mau kita bahas bukan kisahnya Siti Maryam nih sama bayinya Nabi Isa, enggak. Tapi yang kita bahas di sini adalah puasa secara istilahi. Apa puasa secara istilah? Tadi kan secara bahasa, yaitu apa? Imsakul mukallafi an syahwatil batni wal fajri min tulu'il fajri ila gurubi syamsi biniyatin wa syartin mahsusah. Yaitu menahan diri seorang yang mukallaf, yang dewasa, sudah sampai dakwah Nabi, sudah wajib dia beragama, menahan dia dari syahwatnya, makan, minum, jima. Syahwat batiniah dia ditahan tuh dia, daripada grundel, marah, dengki, semuanya ditahan itu semua. Dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, biniyatin wa syartin maksusoh, dengan niat dan syarat yang sudah ditentukan. Jadi diamnya dia harus disertai niat dengan syarat yang sudah ditentukan. Kita sekarang nih diem nggak makan dibilangnya puasa, tapi secara bahasa, secara istilah nggak bisa. Kenapa? Kan gak niat puasa kita, gak niat puasa. Jadi kalau mau dibilang dia niat berpuasa, harus disertai dengan niat yang khusus. Kalau kita diem nggak makan nggak niat, nggak sah. Kenapa? Nggak ada niatnya. Dokter bilang sama kita, Bapak nanti mau dioperasi, Bapak puasa dulu ya. Puasa dulu. Puasa. Ini puasa yang dibilang sama dokter itu puasa lugawi. Artinya apa? Jangan makan kita, jangan minum, kosongin badan. Kalau disuruh sama dokter nggak kudu niat. Ya dokter, saya niat puasa. Nawaitu soma godin. Nggak perlu. Kenapa? Puasanya dia bahasa. Kalau kita istilahi. Makanya ada niat dan syarat tertentu. Bisa dipahami di sini. Jadi Bapak nggak niat, nggak ada ibadahnya. Nanti kita jelasin di mana letak wajib niat puasa itu. Bagaimana orang yang kebablasan tidak lupa, tidak niat puasa. Nah, itu nanti kita sambil berjalannya waktu. Tapi dipahamin dulu ini makna daripada puasa itu sendiri. Lalu hukum puasa itu dalam Islam ada berapa? Hukum puasa dalam Islam itu ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Apa itu puasa yang wajib? Puasa yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf. Kalau dia tidak melakukan ibadah puasa itu, maka berdosa atas dirinya. Ada berapa jenisnya? Minimal ada 6. Pertama, puasa Ramadan. Ini wajib nih. Kalau ada orang Islam bilang puasa Ramadan itu tidak wajib, iktikad dia mengatakan tidak wajib, saat itu juga orang itu kafir di hadapan Tuhan. Gak puasa? Enggak. Kenapa? Kan gak wajib. Gak kafir, wajib syahadat dia. Udah keluar dari Islam. Suruh makan aja dia. Kenapa? Udah kafir. Karena yang menyebabkan batal puasa murtad. Gak usah puasa lu, tanggung dosanya. Tapi kalau dia datang puasa Ramadan, dianya nggak puasa, tapi dia nggak mengingkari kalau puasa itu wajib, tetap wajib tapi nggak puasa.
subuh mah tadi jam 4 mah sahur, tapi jam 9 sahur lagi di tenda biru yang kelihatan kakinya tuh. Nah, dia sahur lagi kedua kali tuh. Nah, ini dia sih bilang puasa mah wajib, tapi dia nggak puasa. Dia masih muslim, tapi muslimnya muslim fasik namanya. Muslim asi, orang Islam tapi durhaka. Masih aman nih dia nih kalau taubat. Tapi kalau yang bilang nggak wajib, murtad dia hukum. Paham ya? Ya kan narik kabel berat, Bang. Gali itu berat. Kalau yang di dalam ruangan tuh yang dingin masuk jam 6:30 pulang jam 4 mungkin nggak terlalu lelah, otak yang lelah. Tapi kalau yang di pinggir jalan yang sindang, mohon maaf, panas. Saya ngerasain dari Parung ke sini suruh ngisi sama Ustaz Ridwan jam 12:30 gitu, ceramah dulu Ramadan. Kering banget itu, es kelapa mau berbok enak. Apalagi yang wajib? Yang kedua adalah puasa kafarat, bayar denda. Kafarat apa? Zihar ke atau kafarat puasa. Puasa Ramadan, ya kan? Udah tahu puasa Ramadan nahan syahwat, nahan batin. Istri pakai daster, nggak pakai daleman, ya kan? Kita nggak kuat, jima itu. Kan kita tahu yang menyebabkan positif itu kan dua, buka masker sama buka daster. Bila divaksin ya kan, nah itu kalau divaksin, ya kan, kalau divaksin itu udah kena kafarat tuh, batal puasanya hari itu, maka dia wajib syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, wajib tuh. Maka dia dendanya yang 1 hari gara-gara bininya pakai daster. Tapi Bapak jangan senyum, main ke daerah Malang, daerah Batu, kota Malang, Batu, daerah Malang. Itu Pak Haji Murdo, orang-orang Malang banyak yang nikah di bulan Ramadan. Kenapa? Siangnya ibadah, malamnya ibadah. Kalau nikah, punya hamil, punya anak, anaknya bagus. Kenapa? Dari bulan Ramadan. Cuma siang kudu hati-hati. Pengantin baru itu setrumnya wattnya masih tinggi, itu voltasenya itu nggak boleh ngeliat belengos sedikit kelepas kerudung, itu bisa ditepak loncat. Iya, makanya nggak boleh itu. Kalau kita nggak kuat jangan, bagusnya kita syawal. Tapi kalau orang-orang Malang Batu itu ada, kita punya temen itu nikahnya orang Ramadan, kita bilang kagak ada waktu, enggak, memang mereka yakin itu bulan berkah, bulan berkah. Nah, puasa kafarat ini hukumnya wajib. Kita nggak melakukan nih, dosa kita. Kenapa? Wajib. Yang ketiga, puasa nazar. Ya Allah, kalau urusan saya beres, maka besok saya puasa. Beres nih urusannya nih. Besok itu wajib dia puasa, nggak boleh ditunda-tunda. Besok itu wajib, dia nggak puasa, dosa. Yang keempat yang wajib puasa qodho. Kemarin tuh yang kuli sindang nggak puasa, alasannya narik kabel, batal dia puasanya. Qodhonya wajib buat dia. Qodhonya wajib. Wajib. Apalagi puasa orang yang mau sholat istisqa, minta hujan. Sebelumnya itu kita disuruh puasa 4 hari sama pemerintah. Kalau sholat idnya, minta hujannya, istisqonya hari Jumat, maka kita dari Selasa, Rebo, Kemis, Jumat puasa. Jadi sholat istisqa itu dalam keadaan puasa. Maka imam, pimpinan pemerintah, MUI, Kemenak mengatakan wajib puasa 4 hari untuk minta hujan, maka puasanya menjadi puasa wajib. Ini jenis puasa yang pertama. Yang kedua, ada puasa yang jenisnya itu sunnah, dikerjain bagus, nggak dikerjain nggak kenapa-napa, pas bandrol. Banyak jenisnya, Senin Kemis, Ayyamul Bid, Arafah 9 Zulhijjah, 10 Muharram Asyura, dan beberapa jenis lainnya. Yang ketiga nih, ada puasa jenisnya haram. Haramnya ada 2. Ada yang namanya haramnya haram zati, ada yang namanya haram aridi namanya.
Haram zati memang benar-benar haram. Apa contohnya? Seperti orang yang berpuasa pada hari raya dan meyakini hari itu lebaran, maka puasanya haram. Haramnya haram zati. Kita yakin besok hari Kamis lebaran, malamnya udah takbiran, kita nekat besok puasa, puasanya haram. Haramnya haram zati. Kenapa? Karena dia meyakini. Tapi kalau orang berpuasa pada hari raya tapi tidak meyakini dirinya itu bahwasanya hari itu lebaran, maka dia tetap wajib puasa. Di Indonesia ada orang Muhammadiyah, ada orang Muhammad kita. Muhammadiyah, Muhammad kita, orang NU. Muhammadiyah bilang lebaran hari Kamis. Orang NU bilang lebarannya hari Jumat. Kita yakin yang mana nih? Kita yakinnya Jumat. Maka hari Kamis kita tetap wajib puasa walaupun hari raya. Kenapa? Karena kita tidak meyakini itu lebaran. Maka kalau orang bilang lu lebaran nih, makan. Maaf, ini hari raya buat dirimu. Buat saya yakinnya besok. Maka sekarang saya wajib puasa. Itu haramnya haram zati. Jangan begitu. Lebarannya nih, makannya hari Kamis, lebarannya Jumat, kan PA dia. Jadi hari Kamis sudah makan, kenapa? Solidaritas sama Muhammadiyah. Tapi lebarannya Jumat, PA nih dia nih. Ini yang batalin puasa, nggak boleh. Ini haramnya haram zati. Jadi kita harus yakin memang lebaran. Yang kedua, haramnya haram aridi. Haram yang baru. Haram sebab faktor X namanya. Kalau nggak ada faktor X ini mah puasanya boleh. Tapi karena ada faktor X jadi haram puasanya. Apa contohnya? Contohnya seorang istri yang puasa hari Senin, sunnah hari Senin, tapi sama suaminya dilarang suruh buka. Jangan puasa bu, bapak lagi kepengen. Bapak jangan senyum. Kalau bapak yang pulang setiap hari enak. Tapi kalau orang yang kerja di pelabuhan, yang memang pulangnya jatahnya hari Senin doang, dia kepengen sama istrinya, terus istrinya puasa, dia bagaimana nasibnya? Maka dia bilang sama istrinya, yang gak boleh puasa, layanin aku. Maka wajib istrinya batalin puasa, ngelayanin suaminya. Puasanya jadi haram. Haramnya haram aridi namanya. Puasanya Senin itu sunnah, bakti sama suaminya wajib. Nggak mungkin yang sunnah mengalahkan yang wajib. Maka suruh batal puasanya, wajib ngelayanin suaminya. Jadi jangan bilang suaminya bego nih. Kalau istrinya puasa malah dilarang. Iya bego kalau suaminya dagang soto di rumah, yang tiap hari ketemu sama istrinya. Tapi yang kerja di pelabuhan di Tanjung Perak, pulangnya Senin, emang itu doang. Kalau dia pulang puasa, wah nasib dia bagaimana itu? Bagaimana ngendang kapal di sono dia? Kenapa? Nggak keluar. Nah ini haramnya haram aridi. Paham? Ada haram zati. Hari tasyrik, gue yakin hari ini tasyrik, haram, nggak boleh puasa. Idul Fitri, saya yakin ini Idul Fitri, nggak boleh puasa. Tapi kalau yang aridi, apabila berbenturan yang sunnah dengan yang wajib, maka batal yang sunnahnya. Itu haram aridi. Ada yang keempat, puasanya puasa makruh. Apa itu? Orang yang puasanya itu mengkultuskan satu hari, Jumat atau Sabtu atau Minggu. Dia kultusin pengen puasa hari Sabtu. Padahal Sabtu adalah lebarannya orang Yahudi. Maka puasanya makruh, syabih. Supaya nggak syabih, ditambahin hari Jumat. Jumat dan Sabtu. Jangan Sabtunya doang. Tasabuh. Ini puasa yang dimakruhkan. Bisa dipahami. Nah, lalu puasa ini dasarnya apa? Yang kita baca wajib ini, maka dasarnya Al-Quran.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hadisnya apa? Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsah fa fihi shaum Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 pondasi, dan pondasi salah satunya itu adalah puasa. Maka puasa wajib, nggak boleh ingkar dalam hati. Pertanyaannya begini, puasa itu keistimewaan buat kita atau sebenarnya itu sudah dilakukan sebelum kita? Maka jawabannya, puasa itu bukanlah syariat baru buat kita umat Nabi, tapi sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Mana dasarnya? Al-Quran yang bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti apa? Sebelum Nabi Muhammad dan umatnya sudah ada nabi-nabi dan umatnya yang berpuasa. Bagaimana puasanya? Beda-beda puasanya. Ulama ahli tafsir mengatakan begini, itu kan ada kata kama kutiba, sebagaimana yang diwajibkan. Kata kaf dalam bahasa Arab itu artinya tasbih, penyerupaan. Apa yang diserupai ini puasa kita dengan puasa orang-orang terdahulu? Apakah yang diserupai itu wajibnya berpuasa walaupun bukan bulan Ramadan, atau yang diserupai puasanya sama-sama bulan Ramadan? Kalau yang dikatakan yang diserupai itu wajibnya berpuasa sekalipun bukan di bulan Ramadan, maka dari zaman Nabi Adam sudah puasa. Apa puasanya Nabi Adam? Nabi Adam puasanya sebulan 3 kali. Ayyamul bid, wajib buat Nabi Adam puasa tanggal 13, 14, 15. Nabi Daud wajib puasa sama umatnya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ada nabi yang puasanya sepanjang hari, yaumud dahar, setiap hari puasa kecuali waktu-waktu yang diharamkan. Tapi kalau yang dibilang puasanya sama dengan bulan Ramadan, maka Ramadan yang sama kita ketika syariat turun kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Tapi yang membedakannya kita dengan mereka adalah istimewanya kita boleh makan pada waktu malam hari. Kalau umat-umat yang terdahulu, mereka ketika sudah batal puasa, datang maghrib mereka batal minum, selesai makan batal minum, mereka nggak boleh makan lagi, mulai lagi puasa sampai kapan? Sampai ketemu maghrib lagi. Kalau kita boleh mindo, maghrib makan, habis taraweh makan, nonton bola Piala Dunia makan, mau sahur makan, sehari 7 kali boleh makan, mau jima aja boleh. Umat terdahulu nggak bisa, habis makan kenyang selesai niat puasa lagi sampai ketemu maghrib lagi. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan disyariatkannya puasa? Biar kita paham. Puasa itu disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah ini banyak hukum-hukum yang turun buat kita umat Nabi Muhammad. Pertama, hukum zakat. Yang kedua, tata cara sholat jenazah. Yang ketiga, puasa 2 Hijriah. Jadi ayat 183 Al-Baqarah wajib puasa turun tahun 2 Hijriah. Bapak begini, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika tahun pertama itu dihitung dari semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah baru ada 1 Hijriah. Nabi tinggal di Madinah itu 10 tahun sampai 10 Hijriah. Kenapa? Karena di tahun 10 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi wafat. Berarti ketika puasa itu diwajibkan pada tanggal 2 Hijriah, berarti Nabi puasanya berapa tahun? Halo? Berapa tahun? 9 tahun. 9 kali Nabi ngerasain puasa Ramadan.
Tahun 1 Hijriah Nabi nggak puasa Ramadan. Kenapa? Belum ada syariat Ramadan, belum ada syariat zakat. Tapi Nabi puasa. Apa yang Nabi lakukan di 1 Hijriah? Nabi puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Nabi puasa Asyura 10 Muharram, dan beberapa puasa-puasa yang akhirnya ketika turun Ramadan dia jadi puasa sunnah. Nabi ngerasain puasa Ramadan nih itu 9 kali. Dari 9 kali Nabi berpuasa, Nabi merasakan puasa Ramadan 30 hari. Selama Nabi 9 kali puasa Ramadan 30 hari, Nabi cuma merasakan 1 kali doang. Puasa 30 hari. Sisanya berarti berapa kali? 8 kali. Nabi merasakan puasa Ramadan 29 hari. Jadi banyakkan 29 apa 30? Banyakkan 29. Mau 29 mau 30 maka sah puasanya dan nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalender Arab cuma 2 jenisnya, 29, 30, nggak kayak kalender kita. Ada 28, 29, 30, 31. Jadi kalau ada orang puasa Ramadan 28 hari benar apa enggak? Puasa Ramadan 28 hari benar apa enggak? Salah, enggak ada, paling dikit 29. Ini puasa Ramadan getol 31 hari. Ngikutin bulan Desember, sah apa enggak sah? Enggak sah, karena Nabi cuma melakukan 29 atau 30 hari. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini kita lagi bahas hadis-hadis kedepannya yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Jangan sampai orang tidak melakukan ibadah puasa Ramadan dalam kondisi apapun, jangan. Dalam sebuah hadis dikatakan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamud dahri walau shoma. Siapa orang yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja, bila uzrin, nggak ada uzur, nggak ada dispensasi, pergi enggak, sakit enggak, wala rukhsatin, nggak ada rukhsahnya, memang di rumah aja, memang kerja aja, sehat aja, nggak ada rukhsahnya, maka dia tidak bisa membayar dengan puasa 1 tahun untuk mengganti 1 hari Ramadan yang ditinggalkan. Itu nggak cukup, pahalanya nggak sebanding dengan puasa 1 hari Ramadan. Itu 1 tahun nih kita kodok, bayar yang 1 hari. Kata Nabi nggak kebayar. Bagaimana yang nggak puasa 30 hari? 30 tahun. Lalu nggak puasa Ramadan berapa kali? 12. Waduh, banyak banget. Itu minta masuk surga yang paling atas. Kata Nabi, ya Allah, tolong ngaca. Ngaca. Untungnya Nabi nggak begitu. Asal tobat. Sampai Nabi mengatakan supaya kita puasa nih. Dalam hadis qudsi dikatakan, syahru Ramadan, syahru kataballahu alaikum siyama. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah wajibkan atas kalian berpuasa. Wasanangtu lakum qiyamah, dan Allah anjurkan kepada kalian untuk melakukan sholat malam. Ini nih ibadah khusus buat kita, tarawih. Kalau kita mau tarawih yang 8 rakaat, pakai dalilnya ini aja. Kenapa? Ini nggak disebutkan bilangan rakaatnya. Karena ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Hadisnya Nabi 8 rakaat di masjid, 12 rakaatnya di rumah. Ini yang dipakai oleh orang-orang NU. Orang-orang yang melihat Nabi 8 rakaat, inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah. Tapi keduanya melakukan sholatnya masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada yang sholatnya 4-4-3. Yang 4-4-3 itu namanya mazhab Persija. Mazhab Persija. 4 back, 4 tengah, 3 striker. Itu mazhab Persija. Walaupun sholat sunnah boleh dalam 1 salam, tapi khusus sholat malam masna-masna. Sholatul lail 2-2. Jangan.
4-4-3 jangan Bang Odi, 2-2-2. Mau 8 boleh, mau 20 boleh. Ada yang sampai bilang laisa bi'adat. Ada yang orang sholatnya tarawih itu nggak ada jumlahnya, sampai 200 rakaat. Dasarnya apa? Ini asal bisa mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan udah disebut tarawih buat mereka. Kita yang masyhur aja 20 ditutup dengan 3 sholat witir. Kalau bisa nih, man shomahu wa qomahu, siangnya puasa, capek-capek kita puasa. Wa qomahu, malamnya tetap tarawih nih. Imanan wahtisaban, karena memang mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Kharajat min zunubihi kayauma waladathu ummu, selesai dia datang tanggal 1 Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan. Asalkan puasanya bener. Tapi kalau puasanya marah-marah mulu, itu udah susah. Puasa marah-marah gitu. Begini aja sih sahurnya, katanya rendang, iya dalam bentuk Indomie, bosan Indomie. Besok katanya soto dalam bentuk Indomie, marah lagi. Jangan, itu mah bohong. Kalau orang yang puasanya memang dia senang sama puasa, kalau gitu dia senang aja, senyum. Kenapa? Dinikmati. Nanti orang yang biasa suamu dahar, kayak saya punya guru Ustadz Fatih juga, Dr. Kiai Haji Abdul Muhyidd Abdul Fattah, itu puasanya shaumud dahar namanya. Puasanya seumur hidup. Jadi beliau punya anak 10 hafiz Quran semua. Tapi beliaunya juga hafal Quran. Dr. Abdul Muhyidd, makamnya di Jepara di daerah Robayan. Kapan-kapan boleh ziarah di sana. Itu puasanya gitu. Ketika datang waktu buka nggak kayak kita kemaruk gitu. Esnya diciduk, gorengannya ditarik, cincang apa aja ditarik di depan meja. Allahumma lakasum tuh, kena sedikit es buah, itu gorengan kagak dicicipin, masakan kagak dilihatin, nafsu. Beliau enggak, buka yang ada air putih dia minum, nggak nanya. Abis itu sholat nggak nanya, meja kosong, nggak nanya, dia minum aja. Selesai maghrib sholat tarawih gitu. Ternyata sampai subuh nggak ada makanan gitu, niat puasa, jalan lagi puasa. Lemes nggak lemes, ngajar Darul Rahman, Darul Khalidin, bolak-balik ngajar nggak lemes. Jadi apa itu suggest kita narik kabel berat, bohong. Orang bisa karena terbiasa. Tetap panas, oh iya mungkin kita nggak kuat, tapi bayangin panasnya itu nggak ada apa-apa sama panasnya neraka. Batal sehari, puasa setahun aja nggak bisa bayar. Bagaimana kalau nggak puasa 30 hari? Suruh pilih dah. Suruh pilih. Jangan orang sahur udah bener jam 4, sahur lagi jam 9. Nah ini nih yang bahaya nih. Tidak boh. Nah kita masuk nih hadis ini. Nanti ada, mudah-mudahan saya ingat besok, ada pidato yang disampaikan oleh Nabi ketika mau masuk bulan Ramadan. Tapi intinya bapak-bapak paham dulu sejarah puasa tahun berapa, ada berapa jenis puasa, lalu apa tata cara puasa bagi orang-orang umat-umat terdahulu. Gambarannya mudah-mudahan bisa bapak dapetin. Nah hadis yang kita baca yang dari sahabat Abu Hurairah ini, Nabi melarang seseorang untuk melakukan puasa mendahului puasa Ramadan. Jangan Ramadannya belum datang, sebentar lagi mau datang, kita puasa 1 hari, 2 hari, jangan. Pelarangan ini adalah makruhnya makruh tahrim namanya. Makruh yang hampir mendekati keharaman. Dalam buku kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili bilang, bagi orang yang bermazhab Syafi'iyah kayak kita nih, orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i, kalau sudah datang nisfu Sa'ban, pertengahan nisfu Sa'ban, udah lewat nih, masuk tanggal 16, 17, 18, maka dimakruhkan berpuasa berdasarkan hadis ini. Kita yang mazhab Syafi'i, kalau sudah lewat nisfu Sa'ban dimakruhkan berpuasa. Kenapa dimakruhkan? Alasannya 2. Pertama, dikhawatirkan orang yang melakukan puasa di ujung-ujung mendekati Ramadan, baik 1 hari atau 2 hari, dia nggak sadar
ternyata ketika dia puasa bulan Ramadan sudah masuk, sehingga dia rusak puasanya karena nggak bisa puasa Ramadan, niatnya di sunnah. Yang kedua, bulan Ramadan itu puasanya full 30 hari. Orang disuruh mempersiapkan dulu untuk menyambut puasa. Jangan yang nggak pernah puasa tiba-tiba puasa. Takutnya apa? Nanti dia sakit pada saat datang puasa Ramadan karena lantaran puasa sebelumnya. Puasa Sa'ban nih dia. Ya kan? Puasa Sa'ban, minum es, gelingan, sakit. Ramadan pertama, meriang dia. Dosa nih. Dosa. Ini makruhnya makruh tahrim namanya. Tapi adakah orang yang diperbolehkan puasa di detik-detik akhir? Ada. Makruh nggak? Nggak makruh buat dia. Bagus, malah berpahala. Siapa dia? Pertama, orang yang sudah biasa puasa seumur hidup, yaumud dahr. Emang udah biasa puasa nih, kayak Muhid ini. Maka mau deket puasa, dia mah puasa-puasa aja. Tapi dia harus tahu gitu. Ini dia masih puasa nih. Dikasih tahu, Abah, nanti malam isbat penetapan. Kalau besok Ramadan, puasanya ganti niat, Bah, puasa Ramadan. Iya siap. Dia masih puasa nih. Masih puasa. Kalau yang biasa puasa yaumud dahr, sebelum nisfu Sa'ban udah puasa, maka dia boleh puasa. Yang kedua, orang yang udah biasa puasa Daud. Memang sehari puasa, sehari enggak. Kalau puasa setahun penuh itu gampang. Yang berat tuh sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa yang paling berat itu. Biar kata enak ada bukanya. Itu paling berat. Pertama puasa kuat. Besok kita batal. Mau mulai puasa lagi itu berat banget itu. Apalagi udah dijanjiin besok makan soto nih kita nih, saya yang bayar gitu. Besok pas Daud tuh, itu malamnya gelingan pala itu. Puasa kagak. Kalau puasa full malah lebih enteng. Kalau udah biasa puasa, tidak. Pas kepogoh datang dikit lagi mau Ramadan, dia masih boleh puasa. Kenapa? Kebiasaan dia puasa. Yang ketiga, orang yang puasa Senin Kemis memang udah biasa. Lebarannya nih, puasanya nih mulainya Jumat atau Sabtu, atau bisa jadi Kamis nih, nunggu isbatnya hari Kamis, maka dia boleh puasa hari Kamis. Itu kenapa? Udah biasa puasa Senin Kamis. Atau orang yang puasanya nazar gitu. Nazar, dia bilang, nanti kalau berhasil saya mau puasa besok hari Kamis. Pas banget Kamis itu udah mepet tuh sama mau dikit lagi puasa. Karena dia nazar, wajib dia puasa. Boleh. Termasuk orang yang kodok puasa. Udah mepet nih, udah dikasih tahu, Bang, bayar puasa lu utang 2 hari. Dia tunda, baru inget dia ketika iklan sarung udah mau nongol tuh. Dia baru sadar punya hutang. Dia bayar hutang tuh hari Rebo sama hari Kamis. Padahal Jumat mau puasa. Masih boleh dia. Tapi dibilang apa? Orang Islam yang durhaka dia. Bayar last minute. Kata Allah. Giliran uang dipinjem pengen buru-buru dibayar. Tapi giliran puasa nunda. Nah, inilah orang-orang yang diperbolehkan berpuasa. Tapi kalau kayak kita jarang puasanya, makruh berpuasa setelah nisfu Syaban. Jangan puasa, udah. Jangan, persiapan aja. Beli korma, es buah, timun suri, penuhin kulkas dah gitu. Supaya puasanya khusyuk, ya kan, belilah. Karena kita begitu heran gitu, apa jadi beli sosis lah dibeli, frozen lah dibeli. Kemampuan tinggi berapa? Orang yang udah puasa nih kayak Muhid yang saya bilang, dia udah nggak ada itunya, nggak ada syahwat dunia, nggak ada. Iman udah diminum, nggak pakai nendang pintu, engsel pintu, buka marah-marah, kelebihan sahur bablas ke subuh, marah-marah sama bini, itu mah bukan imanan wahti saban, bohong gitu. Kan ada yang kebablasan marah kan sama bininya, maaf ya bang, lu gimana sih, gua nih kerja capek, lu enak di rumah. Nah ini enggak masalah. Satu hadis lagi ya. An Ammar bin Yasarin radhiyallahu anhu qala, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qala, beliau mengatakan, man shoma, siapa orang puasa al yauma
pada satu hari alladzi yusyakku fihi, yang pada hari itu masih diragukan. Ini udah masuk Ramadan atau belum? Sya'ban atau belum? Apa Ramadan? Faqad asa Abul Qasim, maka orang itu sudah melakukan kedurhakaan kepada bapaknya Qasim, yaitu Nabi Muhammad. Kan Nabi bilang tadi jangan. Ini gara-garanya siapa? Ada sahabat Nabi namanya Amr bin Qais bin Ishaq namanya. Main ke rumah Amr bin Yasir gitu. Namanya temen, dibikinin, di sini hadisnya dibikinin kambing bakar. Kambing bakar gitu. Kenapa dia tahu temennya nggak tukang puasa? Kita kan tahu kan teman kita yang tukang puasa sama yang enggak kan? Kelihatan kan? Kelihatan. Yang tukang puasa kita tahu yang nggak gini. Bang Odi dibikinin nih sama Bang Elwin kambing bakar gulai Padang. Besok mau puasa. Bang Odi bilang, makan Bang Odi. Maaf, saya puasa. Padahal nggak pernah puasa. Maka boleh Bang Elwin bilang makruh, nggak boleh. Kalau tetap puasa, nilai pahalanya nggak ada, durhaka kepada Nabi Muhammad. Kok begitu? Nabi kan bilang, kalau sudah pertengahan nisfu Sya'ban, deket lagi mau Ramadan, jangan puasa kecuali orang yang biasa. Lu kan temen nongkrong gua udah masak ini kambing buat lu seorang menyambut bulan Ramadan, masa lu puasa? Lu nggak soulmate ya. Bukan masalah nggak soulmate-nya, makruh tahrimnya yang nggak boleh. Jelas? Paham? Paham. Iya nggak boleh, jangan ditabrak-tabrak. Ini haram. Haramnya bagi yang nggak biasa puasa. Tapi kalau yang sudah biasa puasa kayak Bang Elwin tuh biasa nunduk begitu, tadoruk begitu, biasa puasa memang. Itu beliau boleh sampai hari detik-detik boleh. Kita mengundang makan beliau kudu tanya, Bang hari apa nggak puasanya? Oh saya biasanya Daud, sekarang lagi puasa, besok enggak. Oh berarti besok dikasih makannya, boleh. Ini kan nggak tumben banget, lagi kumpul-kumpul nih, mohon maaf nih, mau puasa kan kumpul-kumpul kan, ada tobat berjamaah kan biasanya, mau nyambut Ramadan kan ada tuh, targib Ramadan kan ada kan, itu kan tobat berjamaah itu, biar sadar besok Ramadan, targib namanya, kumpul gitu, lagi kumpul, anak soim, ya Allah, ketok pakai mic gitu, makruh tahrim. Bisa paham? Nah, besok kita pahamin. Kenapa Nabi puasanya 30 hari? Kenapa Nabi puasanya 29 hari? Kenapa tuh yang bisa menyebabkan itu? Insya Allah pada hadis berikutnya. Mau 29, mau 30, itu tetap pahalanya gede. Kita ngikutin atasan kita. Karena mereka lah yang disumpah. Yang pasti kalau ada pejabat yang bilang puasa Ramadan 28 hari, atau 31 hari, kita nggak wajib ikut. Kenapa? Nabi nyontoinnya cuma dua. Paham Bang Odi? 28 nih. Nggak bener ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Just enough. So for any question? Thank you for your attention. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.